Welcome. Salam Veritas, kembali lagi di Bulir Kudus. Saya Frater Cornel akan menjelaskan kepada teman-teman seperti di caption dan di title, di judulnya, tentang Santo Ignatius dari Antioquia. Nah, teman-teman yang belum tahu, Antioquia itu sekarang kota yang bernama Antakya di Turki. Nah, bisa cari di Google Map kalau teman-teman tertarik. Nah, Ignatius dari Antioquia ini seorang uskup, martir, dan seorang bapak gereja. Dia ini kita rayakan tanggal 17 Oktober setiap tahunnya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang siapa Ignatius dari Antioquia, apa yang spesial dari dia, tentang kehidupannya atau bagaimana, dan apa kontribusi Ignatius terhadap gereja. Ya, kita mulai saja. Nah, Ignatius dari Antioquia ini lahirnya sih nggak tahu, nggak jelas. Jadi tidak banyak orang beberapa orang berpendapat bahwa kehidupannya, lahirnya, bahkan masa kecilnya tuh nggak jelas. Jadi sampai sekarang belum banyak yang tahu tentang awal kehidupannya. Dia sempat membuat surat-surat, tapi dalam surat-surat tersebut tidak dikatakan secara jelas dan rinci. Yang kita ketahui adalah dia mati antara tahun 108 atau antara tahun 140. Dulu menurut tradisi dikatakan bahwa Ignatius itu sebelumnya bukan beragama Kristen, tapi kemudian dia berubah dan menjadi orang Kristen. Jadi dulunya dia bukan agama Kristen. Nah, setelah beragama Kristen, dia pun berteman dengan yang namanya Polikarpus. Nah, ternyata Polikarpus ini adalah murid dari Yohanes Rasul. Jadi ini Ignatius dari Antioquia temenan sama Polikarpus. Polikarpusnya ini murid dari Yohanes Rasul. Gitu teman-teman. Nah, setelah itu tak lama kemudian dia jadi uskup Antioquia. Nah, karena zaman itu Kristen itu ditolak oleh Roma, oleh orang-orang Romawi, jadi dia ditangkap oleh serdadu-serdadu Romawi dan dibawa untuk dibunuh. Nah, ada yang aneh dari kisah kemartiran Ignatius ini. Biasanya kalau menurut hukum Roma, orang yang akan dimartir itu akan mati di tempat ia lahir. Nah kan, Ignatius dari Antioquia. Harusnya dia mati di Antioquia. Tapi ternyata dia mati di Roma. Dan kalau menurut tafsir-tafsir para ahli, kalau dia dibawa ke Roma, biaya perjalanannya itu bisa 5 sampai 50 kali lebih mahal. Sampai sekarang mereka tuh nggak tahu alasan kenapa Ignatius itu dibawa ke Roma. Padahal harusnya dia mati di Antioquia. Nah, kita telusuri lebih jauh nih teman-teman. Nih, di sini saya ada peta nih. Ini Google Map zaman sekarang. Ini Turki. Ini Roma. Jaraknya itu 3.340 km. Kalau naik mobil 33 jam. Nah, zaman itu kan nggak ada mobil ya. Jadi mereka jalan kaki. Nah, kalau jalan kaki di sini ya, ini kan Google Map jadi nggak terlalu akurat. 508 jam. Berapa itu? 7 jam ya. Itu 21 hari. Dulu jalanannya nggak serapi sekarang. Dan dulu nggak seperti sekarang mereka jalan. Jadi jalanannya nggak kalau sekarang kan jalannya lurus-lurus gitu. Zaman dulu kan masih kayak pohon-pohon gitu, masih hutan masih banyak banget gitu. Jadi pasti lebih dari 21 hari gitu. Dia itu disiksa lebih dari 21 hari gitu. Disuruh jalan jauh banget. Dari Antioquia nih, petanya nih kalau teman-teman lihat. Ini peta Roma pada zaman itu. Antioquia tuh di sini nih. Ya, di sini. Habis itu dia ke Philadelphia. Habis itu ke Magnesia, ke Efesus, baru dia ke Troas.
Nah ini pasti kemungkinan besar naik kapal nih. Habis terus ke Neapolis. Terus sampai di Roma. Gila, jauh banget. Dia menderita untuk Tuhan. Makanya luar biasa banget nih Ignatius dari Antioquia. Sejauh itu dia jalan kaki, teman-teman. Nah, kematiannya ini ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa dia mati di Kolosium dimakan binatang. Nah, dia sendiri juga buat surat-surat gitu kan. Dalam surat-suratnya dia juga mengatakan bahwa dia sendiri, dia mengatasnamakan, saya mati dimakan hewan-hewan buas. Sumbernya seperti itu. Nah, itulah kisah hidup Ignatius. Nah, Ignatius ini orang penting, teman-teman. Ada karya-karya penting dia yang menjadi sumbangsih bagi gereja. Salah satunya adalah dulu dia itu menekankan pentingnya Ekaristi. Dia mengatakan bahwa Ekaristi adalah obat keabadian. Di mana obat-obat itu, ya obat-obat itu nggak mungkin menyembuhkan kita dan nggak mungkin buat kita abadi. Obat itu cuma buat kita sehat. Tapi Ekaristi itu adalah obat yang beda. Ekaristi bukan hanya buat kita sehat jasmani, tapi juga rohani. Dan Ekaristi memberikan kita kehidupan kekal, keabadian. Luar biasa. Dia juga yang pertama kali mengeluarkan istilah Katolikos atau Katolik. Jadi kalau dia nggak ada istilah Katolik, teman-teman. Nah, teman-teman, Ignatius rela menderita bagi Tuhan. Ia menderita 21 hari lebih. Itu dia disesah, dipukuli. Teman-teman, mau nggak seperti Ignatius? Berkorban demi Tuhan juga. Bukan hanya 21 hari, tetapi seumur hidup, teman-teman. Jadi, teman-teman, marilah kita mengikuti contoh Ignatius ini. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya. Terima kasih, teman-teman. Dadah. Jika kalian ingin update kisah orang-orang kudus, terus dukung dan ikuti channel ini dengan cara komen, like, and subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.